Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel Detektif Y bersama saya, Detektif Y. Nah, di video kali ini saya ingin mereview salah satu aplikasi baca komik. Nama aplikasinya Manga Plus. Ini dia. Jadi, Manga Plus ini adalah satu-satunya aplikasi baca komik Jepang bahasa Indonesia yang legal. Jadi kalau yang lain-lainnya itu sebenarnya ilegal kawan-kawan. Ini yang legalnya. By Shueisha. Jadi Shueisha ini adalah nama suatu perusahaan penerbitan di Jepang. Salah satu komik yang diterbitkan Shueisha ini ya ini contohnya One Piece. Nah, kemudian ini skornya 4,4, cukup tinggi kawan-kawan. Size-nya juga cuma 19 MB. Ratingnya untuk umur 12 tahun ke atas. Dan sudah terpasang di 5 juta lebih perangkat. Tentang aplikasi ini, baca manga terbaik secara gratis setiap hari dan secara simultan dengan Jepang. Jadi ini kawan-kawan, manga itu sebenarnya dibacanya mangga. Jadi di bahasa Jepang itu N ketemu G itu nggak dibaca eng, tapi ya NG jadinya manga. Dan nun mati ketemu G jadinya ikhfa, mangga. Dan secara simultan itu maksudnya bebarengan dengan Jepang. Kalau di Jepang komiknya itu rilis hari Senin, berarti di aplikasi ini Senin juga. Oke, mari kita install. Bismillah. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Kalau kita baru pertama menginstal aplikasinya, kita bakal disuruh memilih bahasa, language selection. Jadi, komik-komik yang tersedia di aplikasi Manga Plus ini tersedia dalam berbagai bahasa kawan-kawan. Ada bahasa Inggris, Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Portugis Brazil, bahasa Rusia sama bahasa Thailand. Di sini kita pilih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Inggris yang paling banyak, ini ada 100 lebih judul. Kalau bahasa Indonesia baru ada 5 judul ini. Kelima judul itu yang pertama One Piece, kemudian ada Black Clover, kemudian ada Spy X Family, Monster nomor 8, sama Chojin X. Chojin X ini komik barunya pengarang Tokyo Ghoul. Saya juga belum baca. Nah, kita pilih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kenapa milih bahasa Inggris juga? Ya supaya banyak tampilannya komiknya gitu kan, ada 100 lebih gitu biar kita bisa nampak semua. Oke, done. Nah, ini dia halaman beranda kita. Ini adalah update 2 hari terakhir ada komik Ron Kamonohashi, kemudian 4 hari terakhir, 6 hari terakhir, dan ini 7 hari terakhir. Nah, pertama-tama kawan-kawan, ini kan bahasanya masih bahasa Inggris. Kita Indonesia kan dulu ya, setting. Kemudian ini, change service interface language. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia. Oh, sama satu lagi dari kawan-kawan. Nah, ini kita bisa mengatur nama pengguna di sini. Ini nama pengguna ini untuk komentar gunanya. Jadi di setiap chapter komik yang kita baca kita bisa komentar di situ. Tapi belum ada fitur reply-nya, jadi nggak bisa diskusi. Nah, kita atur misalnya kita pakai nama Detektif Y. Dan di sini untuk foto profilnya nggak bisa di custom kawan-kawannya. Sudah tersedia pilihannya, kita tinggal milih di sini. Misalnya di sini saya pakai fotonya siapa ya? Nah, ini L aja lah, L kan detektif juga. Simpan. Oh, ternyata sudah ada yang pakai nama ini. Yaudah detektif Z aja. Nah, itu sepertinya akun saya yang kemarin sih. Saya sebenarnya sebelumnya sudah pernah menginstal juga aplikasi ini. Tapi ini karena untuk mau review jadi saya install ulang lagi untuk kawan-kawan. Nah, kembali ke beranda update.
Nah, sekarang kita coba ke tab selanjutnya. Nah, ini tab unggulan. Nah, di sini ada ini daftar komik-komik Weekly Shonen Jump. Jadi Shonen Jump itu adalah majalah komik shonennya dari penerbit Shueisha. Jadi kalau kita tahu di Jepang itu ada 3 penerbit yang besar kan, ada Shueisha, ada Kodansha, sama Shogakukan. Nah, kalau ini Weekly Shonen Jump ini punyanya Shueisha. Kalau Detektif Conan itu kan majalahnya Shonen Sunday kan, dari penerbit Shogakukan. Kemudian kalau dari penerbit Kodansha itu namanya Shonen Magazine, tempatnya Tokyo Revenger. Nah, ini komik-komiknya, ada Dr. Stone, One Piece, My Hero Academia, dan seterusnya. Kemudian ini ada majalah Jump Plus. Jadi majalah Jump itu sebenarnya ada banyak kawan-kawan, nggak cuma Shonen Jump aja. Ada Jump Plus, ada Jump Ultra, ada Jump Giga, Akamaru Jump, dan jam-jam yang lain. Tapi yang paling utama jelas ini yang Weekly Shonen Jump. Ini komik-komik terkenal semua yang di dalam sini. Nah, kemudian ini ada Other dari majalah yang lain. Ada World Trigger, Seraph of the End, dan ada ini Re-Edition. Re-Edition ini maksudnya komik-komik yang sudah tamat tapi diupdate ulang di aplikasi ini. Ini contohnya Bleach kan sudah tamat, Rurouni Kenshin udah dari dulu malah tamatnya kan. Ini komik kesukaan abang saya ini. Nah, sekarang kita ke tab sebelahnya lagi, Jelajah. Nah, ini menampilkan semua judul komik yang ada nih. Ada banyak judulnya, yang tamat juga ada di sini. Dan kita juga bisa, itu ada fitur pencarian yang mau nyari komik apa. Dan sebelah lagi tab favorit. Kalau ini masih kosong, kita belum favoritkan apa-apa. Nanti kalau kita sudah memfavoritkan salah satu komik kawan-kawan, itu nanti kalau ada update chapter terbaru, kita bakal dikasih notifikasinya. Nah, sekarang kita coba buka salah satu komik lah ya, komik One Piece. Bismillah. Nah, ini komik One Piece. Ini kita misalnya favoritkan, nanti timbul di tempat tadi. Nah, sudah ada kan? Kita buka. Lah, kok Inggris ya? Ini dia nih. Bab berikutnya akan meluncur dalam Minggu 22 Agustus jam 22.00. Kenapa jam 22.00? Jadi sebenarnya komik One Piece ini kan dia di Shonen Jump. Shonen Jump itu rilisnya hari Senin kawan-kawan. Tapi waktu Jepang itu 2 jam lebih cepat daripada WIB. Jadi sebenarnya ini kalau di Jepangnya ya hari Senin jam 00. Dan kemudian ini komik-komik yang tersedia di sini ya nggak lengkap kawan-kawannya, cuma ada 3 chapter pertama dengan ini 3 chapter yang terakhir. Jadi kalau mau baca sisanya ya silahkan beli komik cetaknya gitu kan udah ada juga di Indonesia. Tapi ini bahasa Inggris ya. Coba kita buka chapter terbaru ya. Ini Robin melawan Black Maria. Kalau mau di Indonesia kan, di sini pilih lihat semua bahasa Indonesia. Baru ini bahasa Indonesia. Kita buka. Nah, sudah bahasa Indonesia kan, gambar sampul Senor Pink dan Frankie yang sedang bla bla bla. Nah, kita geser, ini komiknya. Kalau mau menampilkan navigasinya, kita tap aja gambarnya. Nah, kalau mau komentar, kita tap yang itu gambar ada balon ucapan, balon dialog. Nah, ini komentar. Kita bisa komentar di sini. Tapi nanti aja lah ya, kita kosongkan aja. Kembali. Nah, kira-kira begitulah kawan-kawan ya, review Detektif Y untuk aplikasi Manga Plus ini. Dan sangat direkomendasikan untuk kawan-kawan kalau mau baca komik One Piece, Black Clover, dan lain-lain itu baca di sini aja daripada dibacakan. Kenapa? Ya karena di sini legal gitu kan, kita mensupport penulisnya. Tapi kalau misalnya komik-komik yang memang belum tersedia legalnya gitu kan, kayak Detektif Conan, ya bagaimana lagi, kita terpaksa baca-bacakan. Nanti kalau sudah terbit komik cetaknya, baru kita beli. Ya, sekian kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.